Selamat Hari Paskah Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita bersyukur telah melewati hari raya masa Prapaskah dan juga kita menghayati masa Trisuci. Meskipun demikian, di tengah-tengah pergumulan COVID-19 yang membuat kita mungkin takut, mungkin khawatir dalam menyikapi situasi dan kondisi yang ada di hadapan kita. Namun demikian, biarlah kita tetap semangat, biarlah kita tetap kuat beribadah kepada Tuhan dan juga mengalami sukacita yang begitu besar karena kita pada saat ini merayakan Paskah. Hari ini adalah hari yang istimewa karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dalam ibadah di rumah ini. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Perayaan ibadah Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini kita kuduskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. sekarang dan sampai selamanya. Kristus bangkit, soraklah.
Mari kita saat ini mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh, congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon. Dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusia kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami sering kali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi penderitaan hidup kami. Kami memohon. Karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami memohon. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan, bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolonglah kami lepas dari kecengkraman keinginan hawa nafsu dunia. Ajar kami meneladani Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera Allah. Kami memohon. Berita anugerah yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan, Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kapilung Jemaat nomor 138. Setiamu Tuhanku tiada terbatas. Mari kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Tuhan, Kaulah Allah yang setia, Allah yang senantiasa menjaga, melindungi kami hari lepas hari hingga sampai saat ini. Kami bersyukur dapat merayakan Paskah bersama-sama, baik di rumah maupun dimanapun kami berada. Kiranya kemenangan-Mu dapat juga kami rasakan ketika kami menang melawan COVID-19. Tuhan, bimbinglah kami dengan kuat kuasa firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan ke dalam kuasa kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohon. Amin. Firman Tuhan diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lainnya menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya,
serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan, hidup kita sebagai manusia seringkali diapit oleh dua keadaan tiap harinya, seperti takut dan sukacita atau tenang. Ketika kita bergumul dengan COVID-19, banyak orang takut ketika mengalami sakit. Sedikit batuk disertai demam, ingat virus corona. Namun di sisi lain kita bersuka cita karena ada begitu banyak orang memberikan dukungan dalam doa. Sebagai warga negara Indonesia yang beragama, tentu ada perasaan takut. Bahkan dari antara mereka ada yang bersembunyi-sembunyi ketika beribadah di rumah. Namun di sisi lain ada yang bersuka cita ketika pemerintah mengarahkan ibadah di rumah. Dalam Minggu Paskah 2020 kali ini, bacaan yang diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10 yang menyaksikan kisah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ketika dilihat pertama kali oleh para perempuan. Mereka yang dianggap kelas nomor 2 dalam tradisi Yahudi menjadi orang yang kemudian berani melawan ketakutan setelah Tuhan Yesus Kristus disalib. Para murid yang lain lebih memilih untuk menarik diri karena mereka ketakutan. Ada rasa takut melingkupi diri mereka. Namun sang perempuan tetap datang ke kubur Yesus. Mereka pergi. Namun ketika berada di kubur, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa karena mereka sudah tidak melihat lagi jasad Tuhan Yesus. Seorang malaikat berkata kepada para perempuan tersebut, "Jangan takut, Ia telah bangkit." Setelah itu mereka melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit dan meminta mereka menyampaikan kabar sukacita itu bagi para murid lainnya. Menyebarkan sukacita merupakan tugas dari kabar kebangkitan yang diberikan kepada kita semua. Ketakutan dan sukacita merupakan dua hal yang dapat terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berada di dunia ini. Tetapi pada akhirnya kita telah mendengar akan janji keselamatan Tuhan, akan karya Tuhan Yesus Kristus, di mana kebangkitannya membawa sukacita, bahagia, dan juga menang. Sebagai seorang saksi Kristus, kita harus berani menyampaikan pesan sukacita, terus-menerus dengan berani mengabarkan kabar baik tentang berita kebangkitan Yesus, meskipun suasana ketakutan ada di hadapan kita. Apakah saudara merasa ketakutan hari ini? Tentu kita semua pernah, kita sedang
Bahkan suatu saat nanti kita mengalami ketakutan hidup. Nah, di tengah-tengah ketakutan yang dialami orang banyak, kita sebagai pengikut Kristus, pengikut Tuhan, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang beriman. Kita bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Kita menyebarkan kekuatan kabar sukacita supaya kita dapat bersama-sama menanggulangi pergumulan COVID-19 ini. Mungkin ada dari antara kita yang melakukan isolasi diri. Kita berharap supaya tindakan ini dapat memutus rantai penyebaran dan perkembangan COVID-19. Hal-hal negatif harus kita ganti dengan positif. Sikap ini menunjukkan bahwa kita harus mengubah ketakutan itu menjadi sukacita. Semangat bangkit, selamat Paskah. Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Saat hening.
marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa bersama. Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami dan kami kasihi, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan akan kuat kuasa-Mu yang senantiasa meneguhkan kami, yang senantiasa mendorong kami untuk tetap semangat dalam memberitakan kabar sukacita kemanapun kami berada. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu sukacita-Mu hadir menggantikan ketakutan, kekhawatiran yang terjadi di beberapa daerah. Terlebih lagi kami Tuhan di GKI Juwana yang telah masuk dalam zona merah, kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan, memberikan kebaikan kepada para umat-Mu yang datang Tuhan. Kami bersama-sama di hadapan-Mu kiranya dapat memperoleh ketenangan hidup, kesukacitaan karena ada Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, tolong mereka yang sedang bergumul dengan rasa sakit, mungkin sakitnya hal-hal biasa, namun ketika pergi ke dokter mereka dapat merasa ketakutan. Kami berharap ketakutan ini dapat menjadi sumber sukacita kepada mereka untuk melayani masyarakat bersama. Kami juga berdoa bagi pemerintahan di mana Kau memberikan kebijakan-kebijakan yang ada sehingga pergumulan COVID-19 ini dapat berhasil menceritakan sesuatu hal yang baru. Tuhan, tolong dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Kami serahkan kekhawatiran kami serahkan ketakutan kami, kiranya digantikan dengan sukacita yang penuh dengan harapan. Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Karena kalau dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menghanturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian dari KJ 450, hidup kita yang benar.
kasih ya Bapa, karena Engkau Tuhan Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu Tuhan memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta, untuk kasih-Mu Tuhan kepada kami. Engkau telah menang Tuhan atas maut demi menebus semua dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau adalah harta, Engkau adalah karya yang terbesar Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami kembali mau menyerahkan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau ya Tuhan, Engkau yang terus Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, setiap pelayanan kami Tuhan, karya kami Tuhan. Dan kami Tuhan juga mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau menyerahkan apa yang kami berikan ini Tuhan, yang tidak seberapa Tuhan, biarlah ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan Engkau juga memberkati setiap majelis yang mengelola. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan dalam mengaturnya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami mau menyerahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada meski hina serta Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi saksi meski hina serta Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, marilah kita pergi menjadi saksi Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kita semua dengan berkat-Nya. Kita terima berkat Tuhan. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan kita semua oleh kuasa kebangkitan Kristus. Kiranya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Haleluya, amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua.